Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang baik ini, atas izin Allah, kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Insya Allah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang wakaf. Kita telah mempelajari apa itu wakaf, mana wakaf yang boleh, mana yang tidak boleh, apa itu wakaf ikhtibari dan apa itu wakaf ikhtiyari dan apa itu wakaf idtirari. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tanda-tanda wakaf. Tanda yang pertama adalah huruf mim kecil. Huruf mim kecil merupakan tanda wakaf yang mana wakaf ini disebut dengan wakaf lazim. Artinya harus berhenti di situ. Karena kalau dilanjutkan akan menggeser makna, akan merubah makna. Contoh pada surat Al-Hasyr ayat ke-7, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha syadidul iqab. Ada wakaf mim di situ atau wakaf lazim, artinya berhentilah di situ. Karena jika dilanjutkan tidak berhenti di situ, maka maknanya akan berubah. Maknanya akan tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh ayat ini. Ayat setelahnya, ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Al-ayah. Jika tidak berhenti disambung, maka artinya akan berubah, akan bergeser jauh sekali, tidak sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh ayat ini. Innallaha syadidul iqabi lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Al-ayah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Harusnya berhenti di situ. Ketika disambung maka akan berubah maknanya menjadi sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya kepada orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang telah meninggalkan negerinya dan hartanya. Jadi sangat jauh pergeseran maknanya. Oleh sebab itu harus wajib berhenti pada kata pada akhir ayat ke-7 ini. Contoh lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yastajibul ladzina yasma'un. Berhenti pada kata yasma'un adalah wakaf lazim. Ada tanda huruf mim kecil di atasnya. Karena kalau dilanjutkan kepada kalimat berikutnya, maknanya akan berubah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah. Itu artinya akan jauh berubah. Sesungguhnya yang memenuhi panggilan itu adalah yang mendengar. Cukup sampai di sini. Berhenti. Maknanya sesuai. Tapi kalau disambung, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang mendengar yang memenuhi panggilan dan orang-orang mati. Nah, ini tidak mungkin ya, maknanya jauh bergeser. Oleh sebab itu, berhentilah pada kata yasma'un untuk menjaga
kesesuaian makna sebagaimana yang dikehendaki. Tanda waqaf yang kedua adalah lam alif, artinya la taqif. Artinya jangan berhenti pada kata ini. Karena jika berhenti pada kata ini, maknanya tidak sempurna. Misalkan firman Allah, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih." Waqaf lam alif. Kenapa tidak boleh berhenti di sini? Karena kalimat ini adalah merupakan mubtada yang mana memerlukan khabar. Jika mubtada dipisah dari khabarnya, maka artinya tidak akan sempurna. Jangan berhenti di sini, lanjutkanlah sampai sempurna. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Tanda waqaf berikutnya adalah jim, huruf jim, artinya jaiz atau boleh. Bisa juga ditulis dengan huruf to, mutlak. Artinya umum, boleh. Boleh berhenti, boleh juga lanjut. Tidak ada masalah. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Berhenti pada kalimat ahsanu amala merupakan waqaf jaiz, boleh. Tanda waqaf berikutnya adalah huruf qaf lam. Artinya waqaf aula atau qaf saja, sama saja. Maksud dari tanda ini qaf lam atau qaf menunjukkan bahwa menyambung ayat ini atau tidak berhenti pada kalimat yang terdapat tanda ini bagus, boleh. Akan tetapi berhenti lebih bagus. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in qataluukum faqtuluhum." Ada waqaf qaf lam. Lanjutannya, "Kadzalika jazaa'ul kafirin." Disambung bagus, akan tetapi waqaf lebih bagus. "Fa in qataluukum faqtuluhum." Jika orang-orang musyrik itu memerangi kalian, maka berperanglah, perangi mereka untuk mempertahankan dirimu. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang ingkar. Tanda waqaf berikutnya adalah shad lam, wasal aula atau shad saja. Tanda ini menunjukkan bahwa berhenti pada kata yang diberi tanda ini, tanda shad lam atau shad saja, itu bagus, sudah memadai. Akan tetapi disambung atau diwasal aula, lebih baik lagi. Karena menunjukkan bahwa ada keterikatan makna yang lebih kuat di antara dua kalimat. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Ada tanda waqaf shad lam. Kalau berhenti di sini bagus, tapi kalau dilanjut juga lebih bagus. Kalimat berikutnya, "Farji'il basara hal tara min futur." Dua kalimat ini punya kaitan makna yang kuat. Kalimat yang pertama, "Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah
hal yang kacau, hal yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang kembali, adakah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seimbang. Jadi farji'il basara pada kalimat kedua ini berkaitan dengan khalqir rahman pada kalimat pertama, sehingga membacanya dengan wasal ini lebih baik. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur. Tanda waqaf berikutnya adalah titik 3. Ada 2 titik 3 di antara kalimat. Ini disebut dengan ta'anuq atau mu'anaqah. Menunjukkan bahwa jika ingin waqaf, pilihlah salah satu tanda. Tidak boleh dua-duanya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raib." Ada waqaf mu'anaqah di situ. Fihi ada lagi waqaf mu'anaqah. Hudal lil muttaqin. Jika kita mau waqaf maka di salah satu saja, tidak boleh dua-duanya. Zalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Atau di fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Demikian tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf, dan perlu kita ketahui bahwa waqaf ini merupakan hal yang ijtihadi, sehingga mungkin saja kita akan mendapatkan perbedaan tanda-tanda waqaf, posisi waqaf pada mushaf yang dicetak di Indonesia dengan mushaf yang dicetak di Timur Tengah. Tetapi pada dasarnya tanda-tanda waqaf itu disusun untuk mempermudah kita memilih di mana kita dapat berhenti dengan tepat, tidak merusak struktur ayat dan makna ayat yang kita baca. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.